Pemirsa, rangkuman beragam informasi aktual dari pelosok tanah air segera hadir ke hadapan Anda. Seputar Indonesia. Gubernur Sutioso menyatakan siap mundur bila dinilai tidak mampu mengatasi banjir di ibu kota. Presiden Megawati sore tadi mengunjungi lokasi banjir. Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia untuk hari ini Kamis 31 Januari 2002 bersama saya Ade Novik. Dan saya Atika Suri. Pemirsa, Ade akan menyampaikan laporan pertama. Silakan. Baik, Tika. Gubernur DKI Jakarta Sutioso menyatakan ia siap mundur bila masyarakat menilai dirinya tidak mampu menyusul banjir besar yang melanda sebagian besar wilayah ibu kota saat ini. Kepada wartawan sebelum bertemu dengan Presiden Megawati Soekarno Putri siang tadi, Sutioso mengakui Pemda terlambat memberikan bantuan kepada para korban banjir akibat hambatan transportasi. Sutioso menilai banjir terjadi karena alam dan kesalahan manusia yang lemah dalam menyiapkan areal hijau sebagai daerah resapan air. Hasil pemantauan Pemda mencatat beberapa daerah genangan air mulai surut, namun beberapa daerah lainnya masih dalam status siaga 1. Sutioso juga membantah bobolnya tanggul di Megamendung. Menurut Sutioso, Pemda tetap menawarkan evakuasi bagi para warga korban banjir. Pemda bekerja sama dengan TNI dan Polri berjanji mengamankan harta benda warga yang dievakuasi. Langkah berikut adalah membangun kanal banjir dan mengembalikan kawasan resapan air sesuai fungsinya. Untuk rehabilitasi kawasan banjir, Pemda DKI mengalokasikan dana sebesar 40 miliar rupiah. Maksud saya diri saya sendiri barangkali banyak kekurangannya kan. Ya kan? Tapi saya yang penting itu mencoba berat maksimal. Kalau apa yang saya lakukan seperti itu masih kurang berkenan masyarakat ingin saya mundur, kenapa tidak? Kan gitu. Ada mekanismenya kan gitu kan. Jabatan bagi saya apa sih? Jabatan itu kan amanah. Ya saya manusia biasa. Ya, saya nggak perlu mencari kesalahannya siapa karena sudah terjadi lama. Saya sendiri juga berusaha keras untuk bisa mengendalikan itu. Tetapi kan akibat sekarang itu adalah karena yang itu tadi yang saya ceritakan kan, bukan DKI saja, di sana juga tidak terkontrol. Sementara itu, Presiden Megawati sore tadi mengunjungi beberapa lokasi banjir di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kunjungan Mega memperoleh sambutan beragam. Sebagian warga protes lambatnya langkah pemerintah dalam mengatasi banjir. Presiden Megawati Soekarno Putri Kamis siang usai memimpin sidang Kabinet Paripurna meninjau lokasi banjir di ibu kota. Mega yang didampingi suaminya Taufik Kimas dan beberapa menteri seperti Mensos Bahtiar Hamsyah serta Gubernur DKI Sutioso juga berkunjung ke posko banjir di Cawang Pulau, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sambutan masyarakat khususnya korban banjir beragam. Selain antusias, sebagian warga menyatakan prihatin seperti nampak dalam spanduk yang mengecam sikap pemerintah dalam mengatasi masalah banjir. Merasa agak nyesel gitu. Saya lihat Ibu Mega didampingi dengan orang-orang yang nggak tahu lokasi, nggak tahu di tempat yang korban itu di mana, keadaannya bagaimana masyarakat itu. Memang saya juga terima kasih kunjungan Ibu Mega, sebab belum pernah Presiden mengunjungi tempat kami kecuali Pak Gubernur. Para warga korban banjir berharap agar Presiden lebih memperhatikan kondisi korban dan mengambil langkah segera dalam mengatasi masalah banjir yang membawa implikasi luas bagi kehidupan dan kegiatan masyarakat. Yang Ibu harapkan apa Bu dari pemerintah? Yang saya harapkan dari pemerintah ya, supaya bagaimana caranya supaya jangan banjir, begitulah Pak. Ya. Sudah capek sama banjir, Selain Pak. mengunjungi para korban banjir, Presiden Megawati juga meninjau beberapa lokasi banjir dengan menggunakan perahu karet. Heri Kuswianto melaporkan. Pemirsa, genangan air di beberapa tempat di ibu kota mulai menyurut, namun kondisi warga korban banjir semakin memprihatinkan. Salah satunya nampak di kawasan Cipinang yang akan dilaporkan rekan Edwin Nasir berikut ini. Ya Edwin? Ya, Tika. Bagaimana perkembangan kondisi warga korban banjir saat ini?
Oh ya, Tika, sudah 4 malam warga Kelurahan Cipinang Besar Utara Jakarta Timur ini yang terkena musibah banjir harus tidur di tempat penampungan sementara. Salah satunya adalah di tempat pemakaman umum Perumpung, tempat di mana saya berada saat ini. Disinilah mereka mendirikan tenda-tenda darurat untuk keperluan tidur mereka, dan di sini juga mereka mendirikan dapur umum untuk keperluan makan mereka sehari-hari. Sementara untuk keperluan mandi, mereka terpaksa harus menumpang di rumah sejumlah warga lainnya di sekitar yang tidak terkena musibah banjir. Dan saat ini mereka mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih, dan sejumlah warga juga sudah mulai terjangkit penyakit pasca banjir seperti muntaber dan diare. Dan Tika, hingga saat ini bantuan dari pemerintah masih sangat minim. Demikian, Tika. Edwin, genangan air sendiri bagaimana sampai saat ini? Oh ya, meski sepanjang hari ini cuaca di sekitar kawasan ini cerah, namun air baru surut sedikit, sehingga di beberapa bagian di kawasan ini ketinggian air masih mencapai lebih dari 2 meter. Dan banjir di kawasan ini juga menelan korban jiwa. Kami mendapatkan informasi dari Ketua RW 02 itu Bapak Thohir, bahwa salah seorang warganya yaitu bernama Aris berusia 18 tahun ditemukan jenazahnya kemarin setelah dilaporkan hilang sejak banjir besar terjadi pada hari Senin lalu. Demikian, Adek. Ya, Edwin, sejauh mana banjir mempengaruhi aktivitas masyarakat di daerah tersebut? Oh, ketika sejak hari Minggu malam, aktivitas atau kegiatan warga di sekitar sini otomatis terhenti karena mereka masih menunggu air hingga surut agar mereka dapat kembali membersihkan rumah mereka dan menempati rumah mereka seperti sebelumnya, sebelum mereka memulai kembali aktivitas mereka. Dan di kelurahan ini juga terdapat sejumlah gedung sekolah dasar dan juga sekolah menengah umum yang terendam air, sehingga aktivitas belajar mengajar otomatis berhenti secara total. Demikian, Tika. Baik, Edwin, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, situasi serupa juga terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Dan untuk lebih jelasnya segera kami hubungi rekan kami Ine Sujono di sana. Ya, Ine, bagaimana perkembangan genangan air di kawasan Manggarai dan sekitarnya? Ya, berdasarkan informasi terakhir yang kami peroleh dari Pos Pengendalian Banjir Pintu Air Manggarai, ketinggian air saat ini mencapai 9 meter 30 cm. Sedangkan ketinggian air di Depok naik 5 cm menjadi 1 meter 70 cm. Oleh karena itu, pintu air Manggarai yang menuju Banjir Kanal masih dibuka total, dan pintu air yang menuju Istiqlal masih dibuka setinggi 85 cm. Sementara itu, ketinggian air di RW 04 yang merupakan wilayah terparah yang terkena banjir di Manggarai, hari ini air mulai menyurut, ketinggian air mencapai 2 meter. Sedangkan pada hari-hari sebelumnya ketinggian air mencapai 3 hingga 4 meter. Namun pada umumnya warga belum berani untuk kembali ke rumahnya masing-masing, dikarenakan sebagian besar warga masih mengkhawatirkan terjadinya banjir susulan. Demikian, Ade dan Tika. Ina, bagaimana kesehatan para warga korban banjir ini? Ya, saat ini terdapat sekitar 8.630 pengungsi dari 17 RT yang mengungsi di 6 posko yang tersebar di Jalan Manggarai Utara. Sebagian besar pengungsi mulai terkena penyakit seperti muntaber dan penyakit kedinginan. Dari sekian banyak yang terkena penyakit, baru 300 warga yang berhasil ditangani oleh 4 orang dokter dari puskesmas di sekitar wilayah Manggarai. Menurut keterangan warga, hingga hari ini belum ada bantuan dari pemerintah, dikarenakan karena pemerintah mungkin masih mengurusi hal-hal yang lain. Namun tampaknya warga cukup berbahagia karena sore tadi tim RCTI Peduli bekerja sama dengan Fun Rafting memberikan bantuan berupa mie instan, air mineral, bubur bayi, dan biskuit yang totalnya berjumlah 700 box. Ya, baik Ina, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, pihak perusahaan listrik negara PLN hari ini terpaksa menambah jumlah lokasi yang listriknya harus dipadamkan. Keputusan tersebut dengan melihat situasi genangan air yang semakin meluas di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Kepala PLN Distribusi Jaya, Margo Santoso, kepada RCTI siang tadi mengatakan jumlah lokasi yang listriknya dipadamkan menjadi 659 gardu. Rabu kemarin sebanyak 409 gardu yang dipadamkan. Jumlah pemadaman paling banyak terletak di unit pengelolaan jaringan UPJ Gambir sebanyak 247. Kemudian Tangerang yang berjumlah 176 gardu, Kramat Jati 112 gardu, dan Kebayoran 53 gardu. Pemadaman ini menurut pihak PLN untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, mengingat di beberapa lokasi tertentu sudah ada korban karena sengatan listrik.
Namun demikian untuk lokasi tertentu, pihak PLN sudah mengaktifkan kembali beberapa gardu sehingga masyarakat bisa kembali menikmati penerangan listrik. Pihak PLN tidak akan melakukan pemadaman menyeluruh di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang berkaitan dengan terjadinya banjir. Seputar Indonesia masih akan kembali dengan laporan lain. Di antaranya banjir bandang di jalur Pantura yang memutuskan hubungan Situbondo Banyuwangi. Jalur Pantura yang putus karena banjir bandang antara Situbondo Banyuwangi di Jawa Timur sore ini mulai normal kembali. Pagi tadi pemerintah Situbondo mendapat bantuan tambahan 3 alat berat dari pihak swasta untuk membersihkan lumpur dan kayu yang merintangi jalan sepanjang 4 km. Sementara sore tadi proses pembersihan telah berakhir. Lalu lintas dibuka kembali namun hanya untuk kendaraan pribadi. Sementara untuk kendaraan berat seperti truk dan bis tetap diarahkan ke jalur lain yakni ke Jember atau Bondowoso. Pengerjaan pembersihan dilakukan oleh petugas kebersihan dan masyarakat dibantu 4 SSK prajurit TNI Polri. Sementara sekitar 300 kepala keluarga para korban yang rumahnya tertimpa banjir bandang berharap pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan bantuan pembangunan kembali rumah yang hancur dan bantuan sembako serta uang. Sementara itu banjir di wilayah lain di Jawa Timur semakin meluas. Ratusan hektar sawah di Tulungagung rusak terendam air bercampur lumpur. Sementara di Blitar, 578 rumah tergenang air. Banjir yang melanda 13 desa di Kecamatan Kalidawir, Tulungagung menenggelamkan sekitar 990 hektar tanaman padi usia 1,5 bulan. Hujan deras yang terjadi sejak Selasa lalu mengakibatkan tanggul Sungai Kalidawir jebol sepanjang 100 meter. Hingga petang ini 150 rumah penduduk masih terendam air dengan ketinggian 30 cm hingga 1 meter. Sebuah jembatan rusak, 3 sekolah dasar terpaksa diliburkan karena sekolahnya masih tergenang. Sementara itu banjir juga melanda Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Banjir merendam 578 rumah penduduk dengan ketinggian air mencapai 1,75 meter. Sekitar 100 hektar sawah rusak tersapu air bercampur lumpur. 4 sekolah dasar, kantor KUA, dan sebuah kantor kelurahan rusak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian akibat banjir di kedua daerah ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kita beralih ke masalah hukum. 2 teman dekat Hutomo Mandala Putra, Dedi Setiadi dan Ferry Hukom, hari ini diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya dinilai memalsukan dokumen. Dedi Setiadi Yusuf dan Ferry Hukom, 2 teman dekat Tommy Soeharto, dinyatakan bersalah telah melakukan pemalsuan dokumen negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka diputus berbeda, masing-masing hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan bagi Dedi Yusuf dan 1 tahun 2 bulan untuk Ferry Hukom. Majelis Hakim menyatakan, keduanya terbukti melanggar pasal 263 KUHP, yaitu telah memalsukan dokumen identitas Tommy Soeharto dengan nama Ibrahim. Dokumen berupa kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan kartu keluarga palsu, rencananya akan digunakan untuk membuat paspor palsu bagi Tommy Soeharto. Menanggapi putusan itu, terpidana Dedi Yusuf menyatakan masih akan pelajarinya. Saya masih belum inilah Pak, masih kok begini gitu kan. Kita ya namanya. Ya semua kalau bikin KTP semua juga palsu orang, mulai aja gitu aja. Sementara kuasa hukum Dedi, Sawir Ahmad, menyatakan tidak puas atas putusan hakim karena hakim tidak menghadirkan saksi kunci. Apapun alasannya, itu Tommy Soeharto sangat relevan dengan perkara ini. Harus dihadirkan. Namun Ketua Majelis Hakim Sidarto meyakinkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan KUHP. Menurut Sidarto, dalam persidangan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan alat bukti telah mencukupi. Jadi karena sudah diakui, kemudian surat-surat buktinya juga sudah ada, yaitu KTP palsu, gitu. Dan kita semua kan sudah tahu, jadi notor veteran semua sudah tahu bahwa Ibrahim adalah Tommy Soeharto, sehingga majelis menganggap bahwa tidak perlulah Tommy itu dihadirkan di persidangan. Itu pertimbangan dari majelis. Sidarto menambahkan, tidak tertutup kemungkinan Tommy Soeharto akan diselidiki berkaitan dengan kasus ini. Jika ditemukan cukup bukti yang menyatakan bahwa Tommy telah memerintahkan pemalsuan dokumen tersebut. Yudianto dan Jati Pamungkas melaporkan.
Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Iza Mahendra dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan Jumat siang meresmikan gedung pengadilan, kami siang meresmikan gedung pengadilan hak asasi manusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kehadiran gedung baru ini menandai hadirnya penegakan hukum HAM. Untuk pertama kalinya, Indonesia mempunyai sebuah gedung tempat dilaksanakannya proses peradilan terhadap kejahatan atas hak asasi manusia. Saat meresmikan gedung yang lokasinya menjadi satu dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra mengharapkan gedung tersebut dapat difungsikan semaksimal mungkin sehingga bisa membantu penegakan hukum dalam bidang hak asasi manusia. Pengadilan kita bentuk secara independen dan hakim-hakimnya itu harus bebas dari tekanan. Secara institusi kita bentuk dan masyarakat bisa mengawasi jalannya persidangan itu. Saya nggak bisa menjamin bahwa segalanya akan begini-begini, ya semua kita sudah persiapkan. Namun Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan sejauh ini masih belum memastikan kasus-kasus apa yang bakal digelar dalam persidangan di pengadilan ini. Bagir masih menunggu pihak Kejaksaan Agung untuk menyerahkan berkas kasus-kasus HAM yang belum tuntas, diantaranya kasus Timor Timur, Tanjung Priuk, Trisakti, dan Aceh. Sistem persidangan kasus HAM nantinya akan dipimpin 5 orang hakim yang terdiri dari 1 hakim senior, 1 hakim karir, dan 3 orang hakim ad hoc non-karir. Pemerintah juga berencana akan membangun pengadilan HAM di kota lain seperti Medan dan Surabaya. Cecilia Tiara dan Vipin Kurniawan melaporkan. Pemirsa, Seputar Indonesia masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya Kepala Bappenas Kwik Kian Gi membantah dirinya akan mengundurkan diri. Pemirsa, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gi membantah ia akan mengundurkan diri pasca terjadinya silang pendapat antara dirinya dengan Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi menyangkut perpanjangan PKPS atau penyelesaian kewajiban pemegang saham. Kwik seusai sidang Kabinet Paripurna siang tadi di Jakarta menyatakan di alam demokrasi dan reformasi saat ini setiap orang berhak menyatakan pendapatnya termasuk dirinya. Sejauh itu belum menjadi satu keputusan pemerintah, tidak ada salahnya bila ia melontarkan pandangan pribadi. Presiden Megawati tidak mempermasalahkan soal perbedaan pandangan tersebut. Namun Kwik menyatakan salah apabila ada pihak yang langsung menilai buruk pendapatnya. Kwik menilai perpanjangan PKPS sebaiknya tidak dilakukan karena hanya akan menguntungkan pengusaha. Perpanjangan tidak menjamin pengusaha akan membayar hutangnya. Bagaimana bisa berdebat kalau menterinya tidak melontarkan pendapat pribadinya sebelum menjadi keputusan? Jadi semua orang bebas termasuk menteri. Jadi yang namanya thinking aloud, saya menggunakan bahasa Inggris karena nggak ngerti bahasa Indonesianya. Thinking aloud itu seorang menteri baru dalam taraf berpikir sudah berbicara. Tapi harus dengan tegas mengatakan saya ini berbicaranya atas nama pribadi. Itu untuk memancing sehingga terjadi perdebatan di masyarakat sebelum pemerintah mengambil keputusan. Tabungan Haji Arafah mengirim langkah ke Baitullah. Aksi foto bersama menandai keberangkatan jemaah calon haji asal Bali menuju Tanah Suci Mekah. Foto bersama ini diharapkan mampu menepis rasa rindu keluarga yang ditinggal pergi dalam waktu yang cukup lama. Jemaah calon haji asal Bali menyadari kepergian mereka ke Tanah Suci dalam waktu cukup lama akan menimbulkan kerinduan bagi keluarga yang ditinggalkan. Meskipun ada fasilitas telepon yang setiap saat bisa digunakan berkomunikasi, namun mereka merasa kurang apabila tidak meninggalkan foto. Bagi jemaah calon haji asal Bali, meninggalkan foto menjadi tradisi sebelum terbang ke Tanah Suci. Selain sebagai pengobat rindu, kebiasaan ini juga untuk kenang-kenangan dan kebanggaan pribadi memakai seragam haji. Tradisi foto bersama jemaah calon haji asal Bali, kesempatan emas bagi juru foto amatir untuk mengais keuntungan. Satu lembar foto ukuran 15x20 cm dijual Rp10.000. Jemaah calon haji asal Bali tahun 2002 ini mencapai 787 orang, meningkat dibanding tahun lalu sebanyak 756 orang. Mereka akan menuju Mekah 5 Februari mendatang melalui embarkasi Surabaya dalam 2 kelompok terbang. 3.200 jemaah haji asal Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang terdiri dari 10 kelompok terbang saat ini telah tiba di Tanah Suci. Sementara itu kelompok terbang ke-11 yang terdiri dari 325 orang sore hari ini diberangkatkan dari Bandara Embarkasi Haji Banda Aceh.
Jamaah haji dari Aceh berjumlah 5.797 orang, terdiri dari 18 kelompok terbang. Jumlah ini lebih kecil dibanding kuota yang disediakan bagi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Naiknya ongkos haji menjadi salah satu sebab tidak terpenuhinya kuota haji Aceh tahun ini. Sampai saat ini dilaporkan 1 orang jamaah atas nama Saifuddin dari kloter 7 meninggal dunia. Tabungan Haji Arafah mengirim langkah ke Baitullah. Seputar Indonesia masih akan kembali dengan laporan tentang dampak banjir di sebagian besar wilayah ibu kota terhadap kegiatan belajar. Pemerintah akan memberikan bantuan kepada sekolah yang tertimpa bencana banjir di ibu kota. Sementara Depdiknas mengimbau sekolah untuk tidak memberlakukan peraturan pemakaian seragam sekolah. Banjir tidak hanya menenggelamkan ratusan rumah penduduk, sekolah pun ikut terendam air, sehingga aktivitas belajar mengajar di berbagai sekolah terganggu. Menteri Pendidikan Nasional Malik Fajar mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang tertimpa bencana alam, namun Mendiknas tidak menyebutkan berapa jumlah bantuan tersebut. Dana penanganan emergensi itu ada 2 bentuk. Satu yang 3 malahan dalam emergensi ini, yaitu yang menyangkut bencana alam, daerah konflik, anak pengungsi, itu yang akibatnya pada anak pengungsi, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, baik rusak karena bencana alam maupun yang rusak karena daerah konflik. Dan ini sifatnya dilakukan secara nasional dan juga secara langsung ke daerah-daerah di mana memerlukan penanganan itu. Dan Mendiknas mengatakan jika kondisi tidak memungkinkan, sekolah dapat meliburkan murid-muridnya. Berdasarkan informasi Depdiknas, beberapa sekolah di Jakarta, bahkan di luar kota, telah meliburkan murid-muridnya. Pada kesempatan terpisah, Departemen Pendidikan Nasional mengimbau kepada pihak pengelola sekolah untuk sementara tidak memberlakukan peraturan pemakaian seragam sekolah kepada murid-murid. Kondisi emergensi seperti ini, kita sudah melakukan berbagai relaksasi, sepatu, seragam tidak harus, dan mana mungkin bajunya juga hanyut, kalau dipaksa seragam ya nggak mungkin. Jadi saya kira aturan itu otomatis tidak akan diperlakukan, dan kita akan berusaha memperbaiki segera kepada kondisi yang normal kembali. Saat ini pihak Depdiknas sedang melakukan program rehabilitasi, yakni perbaikan kerusakan di sekolah-sekolah, serta persediaan kebutuhan buku-buku sekolah. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Dari Studio 5 RCTI Kebonjeruk, Jakarta, kami mengingatkan kembali nasib memprihatinkan saudara-saudara kita yang kini mengalami musibah banjir. Mereka tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga ancaman kesehatan dan kekurangan makan. Untuk itu, bantuan Anda dapat disalurkan atas nama RCTI Peduli di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu dengan nomor rekening 128300700. Atau atas nama RCTI Peduli di Bank BRI Cabang Puri Indah dengan nomor rekening 06334111001. Nah pemirsa, saya Atika Suri dan saya Denofit beserta tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.